Halo semuanya, kenalin aku Andres Jeriel Sinaputar dari kelompok Stimania, bakal ngejelasin tugas besar yang udah dikerjain sama kelompokku untuk mata kuliah strategi algoritma. Nah, di sini kami diberikan tugas besar mengenai pengaplikasian algoritma BFS dan DFS dalam fitur People You May Know jejaring sosial Facebook. Nah, sebelum kami menjelaskan program yang sudah kami buat, aku bakal ngejelasin apa itu algoritma BFS dan DFS. Nah, yang pertama algoritma DFS atau Depth First Search. Itu adalah salah satu algoritma penelusuran struktur graf atau pohon berdasarkan kedalaman. Simpul ditelusuri dari akar kemudian ke salah satu simpul anaknya. Misalnya, prioritas penelusuran berdasarkan anak pertama atau simpul sebelah kiri. Maka, penelusuran dilakukan terus melalui simpul anak pertama dari simpul anak pertama level sebelumnya hingga mencapai level terdalam. Nah, setelah sampai di level terdalam, penelusuran akan kembali ke satu level sebelumnya untuk menelusuri simpul anak kedua pada pohon biner atau simpul sebelah kanannya. Lalu kembali ke langkah sebelumnya dengan menelusuri simpul anak pertama lagi sampai level terdalam dan seterusnya. Nah, seperti algoritma DFS, algoritma BFS atau Breadth First Search juga merupakan salah satu algoritma penelusuran struktur graf atau pohon seperti DFS. Namun bedanya BFS melakukan pencarian secara melebar atau per level pohon. Simpul ditelusuri dari akar, kemudian menelusuri semua simpul pada setiap level di bawahnya. Misalnya, prioritas penelusuran dari kiri ke kanan, maka penelusuran dilakukan terus dari simpul paling kiri ke simpul anak-anak tetangganya yang selevel. Nah, selanjutnya aku bakal kasih Zaki untuk bisa jelasin fitur yang ada di program yang sudah kami buat. Oke, halo semua, perkenalkan nama aku Zaki Muhammad, NIM 135-19049. Di sini aku bakal ngejelasin tentang fitur friend recommendation. Nah, seperti yang udah kita ketahui, fitur friend recommendation ini sama dengan fitur People You May Know pada social network. Nah, jadi cara kerja fitur friend recommendation ini adalah dengan mencari simpul tetangga dari akun yang ingin kita ketahui rekomendasi temannya. Jadi dapat dianggap kita akan mencari simpul level 2 dari akun. Nah, sebagai contoh misalnya kita mau cari rekomendasi teman dari akun A. Nah, pertama kan ada simpul tetangganya yaitu B, C, sama E. Nah, dari B, C, dan E ini bakal dicari simpul tetangganya lagi. Jadi misalnya dari B, kita bakal nemu G sama D, tetapi tidak E karena E itu adalah simpul tetangga dari A. Jadi ada DG, kemudian dari C ada GF, kemudian dari E ada HI. Sehingga rekomendasi teman dari A mencakup D, G, F, H, dan I. Nah, selain dari nama-nama akun itu, di fitur ini juga bakal nunjukin seberapa banyak teman mutual, yaitu beberapa teman dari D yang juga teman dari A misalnya. Nah, di contoh ini teman dua mutual friend dari D ini adalah B dan E, dan seterusnya. Oke, sekian penjelasan dari fitur recommendation. Kemudian akan ada teman saya Emir untuk menjelaskan fitur explore. Oke, halo semua, perkenalkan nama aku Raihan Emir Ar-Rosyid, NIM-nya 135-19167. Di sini aku akan jelasin fitur Explore Friend yang udah dibikin. Nah, apa sih fitur Explore Friend ini? Pertama-tama, fitur Explore Friend ini kita nerima 2 akun. Terus mau dicari jalur antara kedua akun tersebut. Selain itu juga dicari nth degree connection-nya. Apa itu? Itu kedua akun itu terpisah oleh berapa akun. Kasarnya seperti itu. Sebagai contoh, misalkan mau dari akun B ke akun F. Dan metodenya kita pertama-tama pilih yang DFS dulu. Terus kalau kita submit, kelihatan nih jalurnya B ke A, ke C, ke F. Dan dia juga ketahuan 2 second degree connection ini. Misalkan 2 akun A sama C. Kenapa kayak gini? Karena DFS-nya itu menelusuri yang prioritasnya abjad dulu. Jadi dari B ke A dulu,
Habis itu dia lanjut lagi karena DFS ke C, habis itu ke F. Nah, udah ketemu akun tujuannya, maka jalurnya terbentuk BACF. Sedangkan kalau yang DFS akan ketemu jalurnya B ke F. Karena BFS dia yang levelnya terendah dulu, B terus ke A sama ke D. Karena belum ketemu akun F-nya ini, dilanjutin lagi dari A ke C, dicek C dan E. Belum ketemu F-nya, terus lanjut lagi dari D ke E sama ke F. Nah, ketemu F, maka itulah jalurnya B, D, F yang dipisahkan oleh satu akun, makanya dia first degree connection. Sekian fitur Explore Friends. Terima kasih. Oke, terima kasih Amir atas penjelasannya. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin nih apa aja sih kesimpulan yang udah kami dapat dari pengerjaan tugas besar ini. Yang pertama, itu algoritma BFS tidak akan menemukan jalan buntu. Yang berarti kalau misalnya ada satu solusi, BFS pasti akan menemukannya. Dan jika ada lebih dari satu solusi, maka BFS akan menemukan solusi yang terbaik. Terus yang kedua adalah algoritma BFS itu ternyata membutuhkan memori yang cukup besar karena menyimpan semua node yang terdapat dalam satu pohon. Selain itu, BFS itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji setiap n level untuk menemukan atau mendapatkan solusi pada level yang ke N-1. Yang ketiga, berbeda dengan algoritma BFS, algoritma DFS itu memakai memori yang lebih sedikit. DFS hanya menyimpan sekitar B kali D, di mana B adalah faktor percambangan dan D adalah kedalaman solusi. Jauh berbeda dengan BFS yang harus menyimpan semua simpul yang pernah dibangkitkan. Yang keempat, saat menggunakan algoritma DFS, jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level yang dalam atau tak terhingga, tidak ada jaminan untuk menemukan solusi. Artinya, algoritma DFS ini tidak komplit. Dan yang terakhir, algoritma DFS ini juga tidak optimal. Hal ini dibuktikan karena jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama, tetapi berada pada level yang berbeda, algoritma DFS itu tidak menjamin dapat menemukan solusi yang terbaik. Sekian penjelasan kami mengenai tugas besar yang kami buat. Terima kasih.